Di tempat yang istimewa ini, di gedung yang mewah ini, tempat para pemangku kebijakan merumuskan arah dan masa depan bangsa. Selamat datang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kasus suap di DPR RI bukan lagi cerita baru, melainkan babak berulang dalam drama politik di Indonesia. Dari kasus EKTP yang menyeret sejumlah anggota dewan, hingga suap proyek infrastruktur, bahkan dana aspirasi. Praktik suap nampaknya memang sudah mengakar kuat dalam proses legislasi dan penganggaran. Uang pelicin sudah jadi bahasa yang lebih fasih ketimbang kepentingan rakyat. Dan ironisnya, ruang sidang ini yang semestinya menjadi tempat lahirnya keadilan, justru sering jadi panggung awal dari kejahatan anggaran yang sistematis. Angelina Sondah, kasus suap, uang suap, kasus korupsi. di Terdakwa Angelina Patricia Sondah dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Siapa yang tidak kenal dengan artis cantik ini? Mantan putri Indonesia yang namanya erat dengan kekuasaan, uang, dan pengaruh. Siapa lagi kalau bukan Angelina Sondag? Angelina Sondag dinyatakan terbukti menerima suap dengan total 33,5 miliar. Kerugian negara secara langsung berhubungan dengan manipulasi dan penggelembungan anggaran proyek-proyek kementerian. Angelina dianggap melanggar pasal 11 dan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu tentang gratifikasi dan suap yang diterima oleh penyelenggara negara terkait jabatannya. Uang suap diberikan agar Angelina membantu meloloskan anggaran proyek tersebut dari Komisi 10, yaitu terkait proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang tahun 2011. Proyek tersebut menjadi salah satu sorotan besar dalam pemberitaan media nasional saat itu. Namun, pertanyaannya, seberapa besar peran media dalam membongkar dan mendorong pengusutan kasus ini? Sebagai kasus besar yang melibatkan banyak pihak, media pun dengan cepat membongkar kedalaman dari kasus ini. Dari berita investigasi hingga cuplikan laporan yang membuktikan adanya dugaan manipulasi anggaran dan suap, semuanya menjadi bahan baku penyelidikan. Pemberitaan media, mulai dari harian nasional hingga stasiun televisi, mengangkat fakta-fakta terkait keterlibatan sejumlah nama besar dalam proyek tersebut. Media sering disebut memainkan peran sebagai fungsi watchdog, sebagai framing, bahkan sebagai tekanan terhadap proses hukum dengan terus memblow up dari kasus proyek Wisma Atlet tersebut yang dinilai syarat akan penyimpangan anggaran. Nah, kasus ini pertama kali viral itu melalui laporan investigasi dari pemberitaan harian nasional yaitu Tempo, Kompas, dan Metro TV yang secara konsisten menyoroti dugaan markup anggaran dan keterlibatan dari anggota DPR dari fraksi Demokrat yaitu Angelina Sondag. Profesor Mahfud MD sebagai pakar hukum dan tata negara serta mantan dari Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan bahwa memang di Indonesia ini penegakan hukum seringkali berjalan tanpa tekanan publik, dan tekanan publik itu memang faktornya dalam banyak hal yang kemudian penyelesaiannya memang harus dimediasi oleh pemberitaan pers itu sendiri. Kasus Angelina Sondag menjadi bukti bahwa korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal informasi dan tekanan publik. Media dalam hal ini telah memainkan peran vital dalam menjaga demokrasi, membuka mata publik, membangun opini, dan mendorong keadilan ditegakkan. Sebagai masyarakat, kita juga perlu untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian publik yang cerdas, mengkonsumsi media dengan kritis, mendukung media independen, dan terus menjaga nyala semangat anti korupsi. Peran media dalam kasus suap Angelina Sondag. Dalam hal ini, saya memberikan beberapa rekomendasi bahwasanya media memang harus berani dalam membongkar kasus.
media memang perlu didorong untuk terus melakukan investigasi, bukan cuma laporan biasa. Selama media itu bebas dari tekanan politik ataupun pemilik modal, mereka bisa membantu kita dalam membongkar kasus korupsi sejak awal. Seperti halnya kasus dari Angelina Sondak. Yang kita tahu, media investigasi saat ini yang terkenal adalah Tempo dalam series jadwalnya yaitu Bocor Alus. Terus kemudian yang kedua adalah membuka akses informasi ke publik. Negara memang wajib membuka soal data anggaran, hasil audit, bahkan hasil dari rapat-rapat penting. Jika informasi itu mudah diakses, media bisa bekerja lebih maksimal untuk mengawasi para pejabat ataupun para pemangku kebijakan. Dan terakhir, bikin masyarakat kita untuk melek media. Masyarakat memang harus diajari untuk paham lebih kritis sama berita-berita yang muncul di sosial media. Supaya apa? Supaya tidak termakan dengan hoax. Karena dalam hal ini, ketika kita memang serius untuk memberantas korupsi, maka kita harus menciptakan media yang memang transparan dan bisa untuk diandalkan. Dari meja rapat ke meja makan mewah, dari lembar undang-undang ke lembar cek dan transfer, semua mengalir indah atas nama pembangunan. Ya, begitulah. Gedung ini tak hanya menyimpan sejarah perdebatan demokrasi saja, tapi jejak-jejak lobi dan bisik-bisik anggaran. Seakan-akan di balik setiap ketukan palu sidang ada harga yang harus dinegosiasi.